A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini hampir para khotib, bukan karena hampir, selalu dibacakan pada khutbah kedua. Mau nutup apa? Khutbah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada jamaah Masjid Baitur Rahman dan jamaah masjid seluruh dunia untuk berlaku adil. Hidup di dunia ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, dan besok. Jenengan kemarin nggak mungkin bisa kembali lagi. Ini tahun 2024 sudah tinggal berapa? Tinggal 4 hari ya. Ya. Ini ada berempat, Pak. Saya, Pak Widi, terus Pak Mahmud sama Pak Zainuddin. Ini umurnya hampir sama. 64. Ini 4 serangkai. Kalau ada 3 serangkai, ini 4 serangkai. Jadi ini wis ambu kuburan. Ya. Ambu lemah. Ngaku itu ya, ibu-ibu ngaku itu ambu lemah. Iya, 3 hari. Kemarin, sekarang. Nah, sekarang ini Bapak Ibu jangan sampai tidak memanfaatkan pengajian ini dengan baik. Terutama yang dari komplek angkatan udara ini. Saya hafal lah, saya kecilnya di sini kok. Dan informasi Abah Imam Ghazali sakit ya Pak. Doakan beliau sudah di rumah, doakan beliau semakin sehat kembali. Amin. Baik. Dari ayat ini Bapak Ibu, ini populer sekali. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Udzukurullah yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Itu biasanya pada khutbah kedua begitu. Hampir. Ini diingatkan bahwa Allah itu memerintah kepada kalian untuk berlaku adil. Nek pengajiannya wis mari, ya mari ya sudah sampai jam 9. Adil. Negeri ini jatahnya untuk kemakmuran rakyat sudah adil. Sing banter Pak, jawaban Pak. Lho, lebur kaman, cek ngerti kok istana sana. Tambah seneng nanti istana itu, rakyat di wilayah Kenjeran ada yang belum dapat kebahagiaan apa? Keadilan. Ini loh, enak kok, transparan sekali kok. Mau apa sih? Kita nggak usah tutup-tutupi. Saya juga ada di kelompok pegawai negeri, cuma pun pensiun, ya Pak ya, Auri, pensiun, jadi tambah Pak Mahfud ini kayak tambah nom gitu. Amin. Kayak sampean foto angel mati ini kayak. Maksudnya nggak mati-mati Pak. Kok kabeh wong wis mati sampean durung Pak. Ibu, bapak-bapak, wis sampai tak dongano. Ini hari kemarin mau habis. Hari kemarin masih tahun kemarin ya. Ini kan tinggal 4 hari. Mau menyongsong besok. Ya kan? Hari ini ya, ayo dinikmati. Besok belum tentu jangan masih hidup. Apalagi sing ngantuk kok pengajian, itu biasanya cepat. Wes ta. Duh, ini ya, tak. Nah, sekarang tadi pertanyaan di depan Bapak Ibu, kita kepingin
umat Islam ini bangkit kembali. Dulu di masa Kesultanan Utsmani yang berpusat di Istanbul, Turki, Kesultanan Utsmani ini pernah mengalami di Turki ini kejayaan menjadi negara adikuasa. Kalau sekarang siapa Pak Halim? Amerika kan, ya Amerika yang adikuasa. Iya. Kalau yang edokan ini, alhamdulillah, sepertinya nanti ini Islam bisa bangkit di Turki. Amin. Ya, Erdogan ini tentara, tapi sok imami masjid, isok jadi imam masjid. Erdogan di negeri kita belum ya. Nah, kenapa umat Islam di zaman Kesultanan Utsmani di Istanbul, Turki ini kok bisa mengalami kejayaan, bisa menguasai dunia, bahkan bisa hidup berinteraksi dengan etnis manapun, bahkan bisa hidup dengan ratusan suku-suku dan terkenal selama kurang lebih 7 abad. 7 abad itu sama dengan 700 tahun bisa memimpin dunia. Loh sekarang umat Islam kok tidak bisa? Bapak, salah satu yang menyebabkan di Istanbul, Turki ini umat Islam mengalami kejayaan selama hampir 7 abad, hampir 700 tahun itu karena di Kesultanan Turki ini yang dipimpin Kekhalifahan Utsmani memiliki yang namanya Akademi Gubernur. Punya apa? Akademi Gubernur. Artinya apa? Punya lembaga pendidikan yang memang sengaja untuk mendidik dari bupati-bupati dicalonkan jadi gubernur yang benar-benar apa? Islamnya apa? Kuat. Bapak Ibu sekarang di Indonesia ini bupati-bupati, gubernur-gubernur Islamnya kuat. Orang sih ngomong embel, mau sopong. Bupati, gubernur-gubernur ini karena tidak digodok di Akademi Gubernur seperti pada pemerintahan Utsmani. Saya mau tanya, berbahaya atau tidak? Kalau imam sholat terus imamnya nggak benar, berbahaya untuk siapa? Jamaah. Kalau ada imam negara, pemimpin negara, kemudian nggak beres, berbahaya nggak dengan kepada rakyat? Saya banter Pak. Nasir itu loh kok. Nah, kalau kurang tidur, berbahaya loh. Sehingga Rasulullah itu pernah berdoa di rumahnya sendiri. Ya Allah, barang siapa di antara umatku yang kau berikan amanat untuk memimpin rakyat, memimpin umatku, kemudian pemimpin itu ya Allah menyulitkan rakyat, persulitlah dia di antara umatku yang telah terpilih jadi pemimpin, mungkin gubernur, wali kota, mungkin menteri. Kemudian dia meringankan rakyatnya, ya Allah, membantu untuk membuat rakyat ini enak, merasakan nyaman. Maka ya Allah berikan kemudahan pemimpin ini. Jadi artinya Pak, Rasul itu juga berdoa jelek dan juga berdoa baik. Tergantung siapa Pak? Kalau pemimpinnya baik, didoakan baik. Tapi kalau pemimpinnya jelek, didoakan jelek. Boleh nggak berarti berdoa pada pemimpin yang jelek? Boleh, karena pemimpin berpengaruh kepada. Saya pernah berdoa jelek pada pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, Rasulullah mendoakan ya Allah, mudah-mudahan pemimpin ini tambah baik. Tapi kalau pemimpin ini jelek, Rasul berdoa, ya Allah, kalau ini orang ini menyulitkan rakyat, persulit dia. Kalau pemimpin ini mempermudah rakyat, permudah dia. Itu di kitab Riyadhus Shalihin Pak, Bapak Ibu, Pak Zainuddin, ya Pak Mahmud, Pak Biji. Saya nggak bisa menyebutnya, itu di kitab yang biasanya saya bawa itu. Angel Pak, pemimpin itu panjang nih angel. Karena apa? Pemimpin ini bisa berpengaruh kepada sinten. Makanya kalau mau pemimpin, ojo sembarang. Nah, kurikulumnya, karena sudah lagi kan jam 8, saya percepat aja. Apa sih Gus? Apa sih Pak Yai? Apa sih guru agama? Apa sih para dai, para mubalek? Konsepnya itu apa sih? Kok Kesultanan Turki ini bisa menguasai dunia? Rakyatnya dan pemimpinnya mendirikan yang namanya apa ya? Akademi Guru. Sehingga kalau kita melihat ceritanya gubernur-gubernur Islam Pak Masai itu kalau dia makan
istilah makan lentu, rakyatnya juga harus makan lentu. Kalau gubernurnya makan daging, rakyatnya juga harus makan daging. Sekarang begitu kira-kira beras, mau beras. Mereka kalau pemimpin itu melihat rakyatnya senang, ikut senang. Kalau melihat rakyatnya itu menderita, mereka ikut menderita. Dan sering malam-malam itu keliling, Pak. Bapak kenal dengan Khalifah Umar bin Khattab itu. Sering keliling-keliling ke malam-malam itu sampai membawakan apa? Tidak usah ini dilihat oleh orang lain, Bapak Ibu. Bukan pencitraan, bantuan presiden. Tulisan begitu, nggak benar, Pak. Nggak ada bantuan presiden, nggak ada, diem-diem, Pak. Nggak mau. Ya kan? Bantuan itu bantuan presiden, bantuan dananya itu kemudian. Apa kurikulumnya Pak Mahfud? Pak Mahmud, apa Pak kurikulumnya? Ini dengarkan. Saya bacakan satu paragraf. Ini saya dengarkan. Kok kemudian menghasilkan kekhalifahan Turki ini menjadi apa? Menguasai apa tadi? Dunia. Ini kisah menyenangkan Pak Guru. Kurikulumnya yang dipakai adalah, sampai lihat dulu. Negara tidak ada tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat kalau tidak ada uang, kalau tidak ada kemakmuran. Diteruskan ini. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat bahagia dan sejahtera. Diteruskan lagi. Tidak ada rakyat bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini kalau diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari playgroup atau TK, ini kan TK, taman ala-ala ini, Masya Allah. Bayangkan itu, lembaga pendidikan di Indonesia itu kalau kemudian mencontoh Kesultanan Utsmani dari sekolah paling bawah, dan ini alhamdulillah Pak Bu, Menteri kita, Pak Profesor Mukti, alhamdulillah ini mulai penggalaan bangun pagi itu kalau bisa sebelum subuh sudah Pak, sudah bangun pagi. Ada 7 program Pak Mukti. Mudah-mudahan Pak doakan beliau. Ini pengganti menteri yang dulu rotok apa Pak ya Bu, saya nggak tega ngomong Pak. Ibu nggih, berarti dumane sampean saking jamaah Masjid Baitur Rahman. Kok bisa Pak Mukti maju Pak ya? Alhamdulillah, doakan saja beliau bisa mengemban dengan baik. Amin. Amin ini telah terus ya. Muni amin tak bayar aja. Mudah-mudahan beliau nanti bisa berhasil memimpin negeri ini dalam dunia pendidikan. Amin ikhlas. Taksol. Insyaallah. Itu diurut. Ini penting Pak. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Itu Pak ditulis di sana. Coba kalau pendidikan nanti Pak Profesor Mukti menggunakan metode kurikulum seperti ini Bu. Jadi ibu-ibu itu bahwa Islam ini dulu merajai dunia. Kemajuan itu dulu umat Islam terdepan. Tapi karena sekarang umat Islam menjauhi Quran, menjauhi Rasulullah, sekarang orang lebih percaya dari mana? Lebih percaya dengan idola yang tidak layak diidolakan. Seperti yang dari mana itu Pak? Ya Allah, saya pernah ketemu gubernur yang katanya bisa ngomong dengan semut. Kalau Pak Gubernur sampai itu biar apa ceritanya? Kok iso ngomong sampai malaikat Pak? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu memikirkan umatnya itu, mencintai umatnya itu lebih tinggi daripada mencintai dirinya sendiri. Tapi saya dipikir masyarakat itu warga Baitur Rahman Ros. Sampai sering iling Nabi Muhammad, sampai selalu iling sama Nabi Muhammad, foto sampai Muhammad. Ya Allah, di dunia manapun itu Bapak Ibu Allah ngirim yang namanya Nabi dan Rasul untuk apa? Menegur, mengingatkan pemerintah. Dulu ada pemerintahan Fir'aun Pak. Siapa yang mengingatkan? Musa. Dulu ada pemerintahan apa? Pemerintahan apa lagi? Ada Nabi. Siapa Bu Pak yang meneruskan?
ulama. Tapi ulama sing genah, ojo ulama sing ulama sing genah, Pak. Saya kan sering ngomong, ulama yang genah itu cirinya apa, Pak? Selalu dibenci oleh orang kafir, selalu dibenci oleh orang munafik. Itu ulama sing genah, Bu. Tapi nek sing ulama-ulama itu gandeng renteng karo wong kafir. Makanya Pak Mahfud sampean Mahfud gumpul ojo gumpul ngawur kalau ulama. Sing genah itu mesti dimusuhi, Pak. Kalau wong kafir, Pak. Tapi nek ulama gak kena. Oh, biasanya gandeng renteng. Kalau ngidur kayak ditolong mulu. Karena ulama itu ada yang ulama khair dan ulama su. Imam Syafi'i sendiri, Bu, cirinya ulama itu sing genah. Ini ulama. Madzhab Syafi'i ngomong sendiri. Itu ada dua, dibenci oleh orang kafir dan dibenci oleh orang-orang makanya gak banyak Pak ulama yang lurus itu gak banyak. Sekarang kita bicara soal keadilan. Tanpa uang tidak ada kemakmuran. Betul nggak? Dengan makmur sekarang ada uangnya. Uangnya ada Pak, cuma digarong. Ibu mulai tak pikirannya kalau Bapak. Saya mau tanya, uang negara ini sebenarnya Bapak Ibu cukup banyak sekali. Cuma masalahnya karena uang ini tidak dijaga dengan baik, digarong, Bu. Dan penggarongannya ini ngeri. Hukum ini sekarang sudah tidak adil lagi. Maling-maling kecil dihakimi, tapi maling-maling besar. Nah, ini fakta loh Pak Halim. Nggih Pak Halim. Ini dari Pakistan. Yang pakai kupluk putih ini. Oh, jelas Pak. Maling-maling kecil Pak dihakimi oleh siapa Pak? Bisa sebelum masuk ke pengadilan sudah dihakimi sih. Warga maling-maling besar Pak. 300 triliun itu loh Bapak Ibu. Hukumannya hanya berapa? 6,5 tahun. Sementara yang maling hanya berapa juta. Bisa lebih dari, bisa 5 tahun. Makanya tadi saya mulai awal Bapak Ibu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Awal itu menyuruh kita harus berlaku adil. Jangan tebang pilih kalau ke atas tumpul, kalau ke bawah tajam. Itu namanya tidak menerapkan equality before the law. Ngopo itu Pak, equality before the law. Benda apa itu Pak? Harus hukum. Jadi rakyat ini di depan hukum itu apa Pak? Punya apa? Hak yang sama. Wong gede, hukumannya tumpul. Tapi nek wong cilik remek. Delok iki kabeh meneng sedih napa meneng seneng. Sampean Bu, Bapak kita ini hidup di negara yang mayoritas terbesar muslim di dunia. Tapi karena tidak mengikuti jejaknya para kesultanan terdahulu, termasuk Kesultanan Utsmani yang dulu pernah bangkit. Akhirnya ini Pak sekarang jatuh Bapak Ibu. Sementara kadang-kadang ustadznya itu Pak, diwaca no ayat, diwaca no hadis, malu jamaah yang ngantuk-ngantuk. Terus tidak ada membicarakan mengenai bagaimana solusinya setelah kita dari masjid. Tambah sore. Saya bertanya, Pak, orang ngaji ini setelah dikaji, dipraktekkan apa? Disimpan saja. Dipraktek. Ini tadi saya nggak pernah, belum saya tunjukin loh ya. Jadi yang perintah untuk berlaku adil itu Bapak Ibu di surat An-Nahl ayatnya nanti sampai baca lagi di ayat yang ke-10. Ayat berapa? 90. Ayo bareng-bareng. Innallah durung dicas HP ini. Innallaha kurang banter. Nah, iki lho mosok. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Saking hafale sampai lah surat apa? Ono sing ngomong di surat Gaden itu. Soalnya tadi Pak Jainudin saya sore-sore tadi itu ke Emor juga nonton di Pegadaian juga tadi itu. Rame Pak tahun baru itu ya. Ya memang kalau kepingin orang mengatasi masalah tanpa masalah kan harus ke kantor Pegadaian. Padahal tidak harus ke sana.
Datang aja ke masjid Baitul Rahman setiap Jumat setelah Isya. Itu mengatasi masalah. Datang di sini Bapak Ibu. Itu wes ojo akeh-akeh. Ngoten nggih. Jame biasa soalé napa? Isyae saniki mundur. Kalau kemarin kan tidak. Pokoknya terakhir kita ayo berdoa. Wes soalnya kan rugi. Monggo. Saya buat kesimpulan Bapak Ibu, kita kepingin umat Islam bisa kembali jaya. Caranya bagaimana? Menggunakan kurikulum seperti yang tadi itu. Ayo diulang. Kurikulumnya bagus. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan itu Pak. Itu dipasang di kekaisaran Kesultanan Utsmani di Istanbul. Makanya akhirnya bupatinya Pak, gubernurnya itu betul-betul apa? Takut kepada Allah. Kita doakan kemarin sudah pilkada, sudah kan? Ada 513 kepala daerah, terus ada gubernur itu kan sesuai dengan provinsi Pak. Ada berapa Pak kemarin? Ada dulu kan berapa Pak provinsi itu? Ya, 37 ya dulu. Sekarang tambahan. Wis sakne dong bupati, wali kota, gubernur, wis sak menterine, sak DPR nanti setelah tahun baru berubah jadi tambah baik semuanya. Orang sih ngomong mimpi gitu, jangan harus kita harus apa Pak? Optimis. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang paling bawah itu Pak RT, muari ngono Pak Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri dalam negeri, menteri-menteri, DPR-nya, MK-nya, MA-nya, presidennya, saya tidak menyebut wakilnya, presidennya tinggal beberapa hari ini masuk tahun 2000 bisa dirubah hatinya oleh Allah menjadi semakin takut kepada Allah sehingga bisa mengantarkan rakyatnya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Monggo kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah menyayangi waktu kami masih kecil. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang sudah meninggal, ahli kubur, maupun yang masih hidup bersama kami ya Allah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, tidak terasa pergantian tahun sudah tinggal hitungan hari. Turunkan ya Allah rezeki dari langit bumimu ya Allah. Rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah. Terutama rezeki di samping rezeki materi juga rezeki kesehatan ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah orang-orang yang sakit di rumah sakit dan di rumah ya Allah. Khusus juga Pak Imam Ghazali ya Allah. Allahumma la shifa illa shifa isfiha ya Allah. Isfiha. Sembuhkanlah dia ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jamaah rutin Masjid Baitur Rahman ini ya Allah, baik yang ikut hadir maupun yang mungkin undur tidak bisa hadir, berikan ya Allah jamaah ini menyongsong pergantian tahun semakin bertambah imannya kepadamu ya Allah, semakin takwa kepadamu ya Allah, dan tidak malas untuk ikut hadir dalam pengajian-kajian setiap selesai Isya di setiap hari Jumat ini ya Allah. Berikan ya Allah jamaah ini panjang umur, yang baik amalnya, dan saat meninggal jamaah umat Islam ini meninggal yang khotimah. Bapak Ibu, lebih sempurnanya ada sunnah dari Nabi,
mengucapkan doa kafaratul majelis. Monggo sing serempak. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.